Udah panas, disandera penjahat, dipaksa berjalan jauh lagi. Halo viewers, bareng Ed Clipper lagi di sini. Terima kasih buat kalian yang sudah mendukung channel ini. Semoga kalian pun selalu diberikan kesehatan dan dijauhkan dari orang-orang yang hanya menjadi beban dan selalu memberikan penderitaan. Seperti di video yang satu ini, Ed Clipper akan ngasih klip dan review dari sebuah film yang berjudul Borrego tahun 2022. Bercerita tentang penderitaan seorang ilmuwan muda saat ia dipaksa melintasi gurun oleh seorang penjahat. Dengan membawa barang haram, wanita ini pun dijadikan kurir dadakan untuk menuju lokasi yang sangat jauh. Perjalanan yang tentunya berat apalagi tanpa perbekalan yang cukup. Mampukah wanita malang ini bertahan? Atau berakhir tragis di ekstrimnya cuaca gurun? Tonton sampai habis, subrek dan kasih tahu teman-teman kalian. Cerita berawal dari hamparan gurun dengan suhu yang kalau dagang telur kiloan menjadi kerak telur semua. Di mana gurun tersebut berada di San Francisco dan merupakan kawasan yang jauh dari pemukiman. Cerita berlanjut oleh kegiatan seorang ilmuwan tanaman obat yang bernama Ellie. Untuk mencari sebuah tanaman, ia bela-belain keluar kota untuk melakukan pencarian di pinggiran gurun tadi. Namun sialnya, selama beberapa hari ini Ellie masih belum menemukan apa yang ia cari. Dan selama itu pula, ia tinggal di kontrakan yang terletak di sebuah kota kecil. Di sisi lain, seorang pengedar tepung oleng dan segala macam barang haram sedang sibuk mengubur jasad manusia. Saking sadisnya, pria ini sudah biasa menjedor pelanggan yang doyan ngutang. Tak lama kemudian, pria bernama Guillermo ini dihubungi si bos yang akan mengirimkan stok obat oleng kepadanya. Si bos pun menyuruh Guillermo untuk menyambut seorang pilot yang akan membawa barang haram tersebut. Di keesokan harinya, Ellie pergi ke gurun untuk mencari tanaman yang belum ia temukan. Karena dari kemarin selalu gagal, ia rela panas-panasan di kawasan yang jauh dari kontrakannya ini. Tak lama kemudian, Ellie ditemui seorang crosser imut bernama Alec. Gara-gara melihat mobil Ellie di pinggir jalan, Alec menduga jika mobil tersebut sedang mogok. Namun setelah dijelaskan semuanya, Alec sangat tertarik dengan kegiatan yang dilakukan ilmuwan muda ini. Dan hingga pada akhirnya, Alex yang tahu betul daerah ini memandu Ellie ke tempat lainnya. Setelah meneliti beberapa tanaman, mereka beristirahat karena tak kuat oleh cuaca yang bikin haredan. Lalu Ellie menyuruh Alec untuk pulang duluan karena hari sudah mulai sore. Ia pun meminta Alec untuk jangan sungkan jika mau mengikuti kegiatannya lagi. Terlihat Alec pun merasa senang mendengar ajakan dari teman barunya ini. Saat menjelang maghrib, kebersamaan bersama Alec tadi membuat Ellie teringat dengan adiknya yang sudah meninggal akibat kecelakaan. Terlebih karena kecelakaan itu disebabkan kesalahan Ellie gara-gara menerobos lampu merah. Di sisi lain, Guillermo sedang memberikan tanda untuk pendaratan si pilot yang katanya sebentar lagi akan datang. Ia pun sudah tidak sabar melihat pesawat yang sejak kecil selalu ia lihat di langit dan dimintai duit. Sementara itu, Ellie beranjak balik ke kontrakan sebelum gurun benar-benar gelap. Tapi tiba-tiba, ia mendengar suara pesawat bermesin 2 tak yang semakin mendekat. Melihat kecelakaan pesawat, Ellie bergegas mengecek kondisi sang pilot. Akan tetapi, yang ia temukan malah obat-obatan dan si pilot yang menodongkan senjata. Takut dong. Sial sekali, setelah berhasil mendapatkan Ellie, kurir si bos ini berniat untuk menghabisi Ellie karena sudah mengetahui akan obat-obatan terlarang itu. Tapi karena si Jabrik tidak tahu daerah ini,
ia meminta Ellie untuk mengantarnya ke sebuah daerah yang bernama Salton Sea. Terlihat Ellie pun kaget karena lokasi tersebut sangat jauh dari daerah ini. Lalu Ellie disuruh untuk memungut semua barang haram yang tersisa. Di tengah ancaman Thomas, Ellie tak cukup berani untuk memanggil bantuan. Ia pun berusaha untuk tetap tenang meskipun jantungnya adug-adugan gak karuan. Setelah semua obat-obatan di dalam mobil, mereka pun langsung melakukan perjalanan panjangnya. Di sisi lain, Guillermo heran kenapa si kurir belum juga datang. Lalu ia menghubungi si bos untuk mencari tahu. Akan tetapi, si bos mengatakan jika ia sudah mengirimkan obat-obatan itu sejak tadi. Dirasa si kurir nyasar, Guillermo langsung melakukan pencarian. Kemudian kita kembali ke perjalanan Ellie dan Thomas. Kali ini, Ellie meminta agar ia cuma mengantar Thomas sampai ke Salton Sea saja. Rupanya Ellie tak mau jika sampai dirinya ikut COD-an bersama orang-orang jahat. Namun si Thomas yang masih syok mengabaikan permintaan Sandranya ini. And you'll be gone by the time I'm back to... Wait, watch out! Gara-gara ban selip, Thomas bingung karena paketan harus segera ia kirimkan. Di saat itu pula, Ellie mengambil sebuah pisau lipat untuk berjaga-jaga. Kemudian Thomas mengajak Ellie untuk melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Jelas Ellie pun kaget karena rencana itu akan membuat mereka berjalan sejauh 80 km. Apalagi perbekalan air yang ia bawa tak mungkin cukup untuk ngabolang di tengah gurun. Akan tetapi, Thomas kekeh dan memaksa Ellie untuk ikut membawa obat-obatan yang sangat banyak ini. Come on. Di keesokan harinya, Guillermo yang masih melakukan pencarian tidak tahu jika si kurir sedang bersama Ellie. Sementara itu, Ellie yang sudah berjalan semalaman meminta agar mereka beristirahat dulu. Melihat kondisi Ellie yang haridang dan kehausan, Thomas pun menuruti permintaannya. Ketika sedang beristirahat, Ellie menunggu kesempatan untuk kabur. Di saat itu pula, kintil Thomas mengeras karena ingin ngompol. Setelah rencana Ellie gagal, Thomas akhirnya mengikat tangan Ellie sebelum melanjutkan perjalanan mereka. Di saat itu pula, ayah Alec yang seorang sheriff sedang standby kali aja ada pemotor yang gak pakai helm. Tapi tak lama kemudian, yang datang malah anaknya sendiri yang gak pakai helm. Sebagai seorang sheriff teladan, pria bernama Jose ini merasa malu. Kemudian, ia menyuruh Alec untuk pulang daripada kelayaban pakai motor cross bermesin bebek Alfa. Lalu tiba-tiba, Jose mendapat kabar bahwa Ellie si ahli botani dinyatakan menghilang sejak kemarin. Mendengar kabar tersebut, Alec menceritakan jika dirinya sempat bersama Ellie. Alec pun memberitahu lokasi terakhir ia bersama Ellie kepada ayahnya. Tanpa berlama-lama, Jose segera melakukan pencarian. Kembali kepada Guillermo, kali ini ia menemukan bangkai pesawat rakitan OSIS yang dikatakan si bos. Tapi ketika ia cek, Guillermo tidak menemukan semua obat-obatan pesanannya.
Dirasa si kurir telah membawa barang mahal itu, ia pun bergegas mencarinya. Belum juga setengah perjalanan, Thomas sudah ngaleh-leh lemas tak berdaya. Terlebih karena luka soek di kakinya akibat kecelakaan semalam. Lalu Ellie meminta agar Thomas membatalkan perjalanan yang hanya akan mengantarkan mereka kepada kematian. Tapi tetap saja, Thomas yang takut oleh si bos tidak punya pilihan lain selain COD-an bersama orang yang bernama Guillermo. Ketika Ellie bingung, ia menyuruh Thomas untuk mengikat luka di kaki agar pendarahannya berhenti. Jangan ngarep. Singkat durasi, mereka pun akhirnya melanjutkan perjalanan. Di sisi lain, pencarian Guillermo kini telah membawanya ke lokasi mobil Ellie kecelakaan. Ia pun menduga mobil ini telah digunakan si kurir untuk membawa kabur barang haram miliknya. Tak lama kemudian, dua crosser lewat dan penasaran dengan apa yang dilakukan Guillermo. Apalagi saat mereka melihat mobil yang nyungsep di tengah-tengah gurun. Saat kedua orang ini berniat lapor polisi, Guillermo pamer Pepsodent dan menutupi alasannya berada di sini. Karena kedua orang ini membahayakannya, Guillermo tak tinggal diam. Setelah menghabisi kedua pria itu, Guillermo menemukan jejak Ellie dan Thomas. Lalu ia pun melanjutkan pencarian menggunakan jejak tersebut sebagai petunjuk. Selang beberapa saat, Jose tiba di lokasi mobil Ellie. Dan ketika melihat dua korban tewas, Jose langsung meminta bantuan. Mary, you there? I have an emergency. Does anyone read this? You copy? Karena malah gangguan, Jose bergegas mencari si pelaku di kawasan ini. Anyone? Melihat sebuah mobil polisi, Guillermo bersiap untuk menghadangnya. Setelah Jose masuk jurang, Guillermo pun pergi melanjutkan pencariannya. Oh my God, it's growing out here. Di tengah perjalanan Ellie, akhirnya ia menemukan tanaman yang selama ini ia cari. Akan tetapi, semuanya seolah tak berarti karena kini nyawanya sedang dalam bahaya. Lalu Thomas mengatakan bahwa jalur mereka terhalang bukit. Namun karena menurut Ellie tak ada jalan lain, Thomas memaksanya untuk segera mendaki. Mendengar rencana tersebut, Ellie yang sudah letih merasa berat untuk melakukannya. Apalagi dengan kondisi tangannya yang terikat. Esto no son mis drogas. Setibanya di atas bukit, Thomas dan Ellie beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan esok hari. Lalu Thomas mencoba kepo dengan wanita baik yang sedang ia sandra ini. Thomas yang sok ganteng pun begitu serius menyimak saat Ellie menceritakan apa yang dilakukannya di gurun. Kemudian, mantan guru SD ini pun bercerita jika dirinya tidak punya niat untuk bergabung dengan para mafia. Karena semua ini bermula gara-gara ia telah ditipu oleh saudaranya sendiri. Biasalah,
iming-iming kerja di kota, taunya diprank dan menjadi kacung mafia. Kemudian, Ellie menceritakan kembali tentang rasa bersalahnya atas kematian sang adik. Mendengar kisah tragis tersebut, Thomas berusaha membuat Ellie menjadi wanita yang tegar. Karena sepilu apapun masa lalu, kehidupan harus tetap berlanjut. Setelah sesi curhat-curhatan, Thomas kembali mengikat Ellie karena takut kabur ketika mereka tidur. Di sisi lain, Alec berusaha mencari sang ayah karena sampai saat ini belum pulang. Tak jauh dari tempatnya berhenti, Alec melihat mobil yang sepertinya milik si ayah. Karena tak menemukan ayahnya, Alex segera melakukan pencarian. Dad! Saat menemukan tag nama ayahnya, Alex jelas semakin khawatir. Dad! Dad! It's not safe. You gotta go now, honey. Setelah keberadaannya ditemukan, Jose yang ternyata baik-baik saja menceritakan apa yang telah ia alami. Lalu ia meminta Alec untuk mengambil tali yang berada di mobil, karena ia sudah bosan seperti jangkrik dari tadi. Kemudian kita kembali kepada Ellie. Ketika Thomas sedang mimpi indah, Ellie berniat untuk kabur. Dan setelah ikatan terlepas, ia pun mengambil korek cap duren kali aja bermanfaat. Di pagi harinya, Jose yang sudah keluar dari celah tebing menyuruh Alec untuk mencari sinyal dan menghubungi kantor polisi. Sementara ia akan terus melakukan pengejaran terhadap si penjahat yang sepertinya belum jauh. Tanpa berlama-lama, mereka pun langsung beraksi. Di sisi lain, Ellie sedang menyusuri ngarai kering untuk mencari pertolongan. Melihat keberadaan seorang wanita, Guillermo menyangka jika Ellie adalah kurir yang telah mencuri pesanannya. Tanpa Ellie duga, ia malah bertemu lagi dengan Thomas. Tapi kali ini, Thomas yang merasa bersalah membiarkan Ellie yang sudah membantunya untuk pergi. Ketika para penjahat ini bertemu, Thomas mengatakan jika dirinya adalah utusan si bos. Thomas pun memintanya untuk membiarkan Ellie yang jelas bukan siapa-siapa. Akan tetapi, Guillermo mengajak Thomas untuk memburunya, karena ia tak mau ada saksi akan COD-an ini. Kalau gak mau jidat lu bolong, jangan coba-coba dekati wanita itu. Ya udah, kita pulang aja. Dirasa Alec berada di daerah ini, Ellie khawatir jika remaja itu didor si penjahat. Akhirnya duel koboi dadakan ini kembali terjadi. Saat terjadi kejar-kejaran, luka tembak di perut Ellie semakin terasa nyut-nyutan. Ketika ada kesempatan, Guillermo buru-buru ngambil bensin untuk menghabisi Alec. Di saat itu pula, Ellie berusaha untuk menghentikan kelakuan Guillermo tersebut.
Setelah berselimutkan api, Guillermo pun akhirnya tewas diiringi barang haramnya yang gosong. Ketika semuanya berakhir, Ellie merasa lega bersamaan dengan film yang kini sudah tamat. Guys, senang juga melihat si teteh Ellie akhirnya selamat. Di masa-masa terpuruknya oleh masa lalu, Ellie malah berhadapan dengan sindikat penjahat. Perjalanan panjang yang dilakukan Ellie dan Thomas untungnya baru setengah jalan karena keburu dihadang oleh si Guillermo. Terlebih seperti yang dikatakan Ellie, mereka sebenarnya mustahil untuk sampai ke Salton Sea tanpa perbekalan yang cukup. Keberhasilan Ellie pun tidak terlepas dari bantuan Alec dan ayahnya. Jika saja mereka tak bertemu, mungkin nasib Ellie berakhir lebih tragis. Namun setelah melewati banyak rintangan, Ellie pun berhasil menggagalkan COD-an haram itu. Dan ia pun bisa ngabolang lagi untuk melanjutkan penelitiannya. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Tonton video klip lainnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa.